Anda tidak bisa terus-menerus mengandalkan hukum negara, mengandalkan kewajiban-kewajiban sosial. Anda harus melahirkan toleransi dan perdamaian dan kesejukan dunia ini melalui hatimu sendiri yang penuh kemurahan. Artinya kalau cari wali kota, cari bupati, cari presiden itu salah satu kriterianya kayak wongi luman ora gitu loh. Kayak wongi sayang ora karo wong cilik kan gitu. Tujuan bukan kredibilitas apa akuntabilitas apa mana sih jenis kan, akseptabilitas, integritas. Lah piye le mudeng wis ra mudeng. Lah pokoke ngene lho, kae ketoke raine ketoke kok ya apik ya gitu aja. Nganggo ilmu katuranggan aja gitu loh. Betapa pentingnya manusia mengolah dirinya untuk punya output murah hati di tengah sistem yang tidak bisa dijamin, di tengah hukum yang sangat relatif, di tengah begitu banyak kasus-kasus nasional yang tidak jelas posisi hukumnya gitu ya, di tengah reshuffle yang tidak jelas alasannya apa kok dia diganti dan alasannya apa kok dia yang menggantikan begitu, semua tidak ada alasannya. Nah, andalan sementara di antara kita adalah kemurahan hati. Kalau mengandalkan perjanjian atau mengandalkan hukum-hukum positif, hukum positif itu rendah derajatnya. Misalnya orang mencuri dihukum, kan begitu. Dia tidak, hukum itu tidak ngerti mencuri karena apa, tidak peduli. Yang penting gue nyolong. Bahkan sekarang orang belum menteror sudah disebut teroris. Durung ngapa-ngapa gue, terus dicap teroris terus dihukum dan boleh dibunuh. Ini terjadi tidak hanya di Indonesia tapi secara internasional. Keadilan itu tidak akan pernah tercapai oleh manusia, sudah pasti. Jangankan keadilan, kebenaran juga tidak ada. Kebaikan juga tidak ada. Kalau sejati, kalau yang kita lakukan itu hanya menuju kebenaran, menuju kebaikan, menuju keadilan. Jadi yang dinilai pada manusia adalah perjuangannya menuju gawang atau goal keadilan itu. Benar saja yang cuman satu, kan ada benar salah, baik buruk gitu. Terus nanti ada yang lebih inti, adil tidak adil. Terus ada sisi lain, indah tidak indah gitu ya. Satu sisi yang namanya benar saja itu kan juga ada tiga, bener dewe, bener wong okeh, bener kang sejati gitu kan. Bener wong okeh itu yang membuat sejumlah orang menganggap ini yang benar maka dia bikin Golkar, yang lain oh ini yang benar maka bikin PKS, oh enggak yang itu yang benar itu yang kayak gitu maka bikin Gerindra, maka mereka terus bikin NU, bikin Muhammadiyah, bikin macam-macam karena ada kebenaran kolektif pada sejumlah orang. Nah itu juga belum tentu benar, orang banyak belum tentu benar, apalagi orang bener dewe gitu ya. Nah, yang membuat kita itu bentrok itu kan karena kelompok-kelompok itu gugu bener dewe kan gitu. Jadi kalau sering saya contohkan ya pitik kluruk ini neng Solo gitu. Kukuruyu. Kalau di Madura Pak, Madura. Kukuruno. Kalau di Sunda Kongkorongkong kan gitu. Pertanyaannya adalah yang benar yang mana? Kukuruyu apa kukurunu apa kongkorongkong? Sing bener PTE. Nah, kan begitu. Nah, jarak antara koko ayam dengan kita mendirikan itu namanya tafsir. Tafsir itu melahirkan madhab dan pengelompokan kalau Islam ada Sunni, ada Syiah, ada Wahabi dan seterusnya. Itu karena pendengarannya berbeda terhadap koko ayam kan begitu. Kita harus saling menyadari bahwa yang benar itu ayam. Ini cuma tafsir saya, kukuruyu. Ini cuma tafsirnya Pak Muzamil, kukurunu. Nah, antara kukurunu dan kongkorongkong harus saling menyadari kelemahan masing-masing. Maka terjadi toleransi kan begitu. Kalau menganggap benernya sendiri, ya itu yang menjadi bentrok. Karena masing-masing egois dan egosentris terhadap kebenaran yang mereka yakini. Saya, teman-teman sekalian, selalu mengatakan kepada Anda, nek aku ngomong opo wae aja dipercaya, kan gitu kan? Anda percayanya jangan ke saya itu cuma mengantarkan sejumlah bahan dan cara berpikir supaya kamu mengolahnya. Nanti kamu akan menemukan apa yang kamu percaya secara otentik dari pikiran dan hatimu sendiri. Jangan percayanya kepada saya. Jadi antara Anda dengan Tuhan itu jangan ada siapa-siapa.
Anda sama Tuhan itu langsung. Bahwa Anda mendengarkan pastor, kiai, ulama, pendeta, biku, dan seterusnya, itu wacana. Tapi dia tidak mewakili Anda, dan dia tidak bisa menyelamatkan Anda. Apakah pastor bisa menyelamatkan umatnya? Tidak bisa. Apakah kiai bisa menyelamatkan umatnya? Tidak bisa. Apakah ketua majelis ulama bisa menyelamatkan umat? Tidak bisa. Apakah ketua NU menyelamatkan nabiin? Tidak bisa. Hanya Anda sendiri yang bisa menyelamatkan dirimu di depan Tuhan. Maka kalau Anda beribadah kepada Tuhan, jangan ada siapa-siapa. Dan saya tidak mau ada di antara Anda dengan Tuhan. Susahnya pimpinan-pimpinan agama yang seneng manggon kuno kuwi. Jadi menjadi gerhana dia di tengah-tengah antara Tuhan dengan umatnya, gitu loh. Karena di sini nih akses eksistensi kepemimpinan ada di situ, terus dia duwe jabatan, terus dia punya akses ekonomi, kan begitu. Nah, saya tidak mau ada di situ, dan saya tidak mau Anda percaya. Saya kesini supaya Anda percaya sama Allah, tidak percaya sama saya, gitu loh. Nah, aku dipercaya kok aku disindir sama Allah, gitu loh. Siapa panutanmu? Cak Nun gitu ya, pane. Terus Nabi Muhammad ketemu aku panutan nih ya, yang gitu. Amoter tak aku. Ama aku nak disindir-sindir kaya ngono kuwi lah. Aku yang mulane aku aja dadi panutan. Oh, kowe ora iso ngenut aku, wong aku dudu kowe dudu aku. Sing iso kok ambil dari aku adalah sebagian yang relevan terhadap kamu, sebagian dari kecenderungan saya yang pas untuk kamu. Dan kalau kamu teruskan, kamu saya bukan niru saya, kamu meniru orang yang pihak yang sebelum saya, entah itu Nabi, entah itu Tuhan sendiri, bukan sayanya. Saya cuman akselerator dari nilai dan kecenderungan itu, betul enggak? Betul enggak, teman sekalian? Itu yang pertama. Kemudian untuk menjelaskan yang Bapak Pastor kemukakan tadi, kemurahan hati itu kalau di dalam Islam Halim namanya ya. Al-Halim, Allah yang maha murah hati. Sebenarnya murah hati, toleran, lomo itu kan mirip-mirip saja ya. Itu bulatan terus ada sisi-sisinya. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu cinta sosial, cinta yang meluas. Rohim itu cinta yang mendalam, yang vertikal, karena garisnya gravitasi bumi sama ke langit yang satu garis. Jadi rohim itu garis ke dalam dan ke atas. Kalau Rahman itu garis ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Itu Rahman, kan gitu. Atau kalau pragmatis, aplikatif, yang dimaksud Pak Pastor tadi itu ihsan. Ihsan itu kebaikan yang lahir dari dirimu, tidak karena disuruh, tidak karena diwajibkan. Gitu loh, itu namanya ihsan. Jadi kalau ingin anakmu seperti itu, jenenge ihsan, utawa nek kepingin entuk ihsan, goleki kanca sing jenenge ihsan. Gitu. Bicarane ben entuk terus, wong bocah iki seneng lomo gitu, ngekeian gitu kan. Nah, itu namanya kemurahan hati. Masalahnya, teman-teman sekalian, kemurahan hati itu tidak bisa jadi aturan, tidak bisa menjadi sistem, tidak bisa menjadi hukum positif. Sementara kita ini bernegara. Kalau bernegara itu harus ada kompromi untuk menyepakati pasal-pasal yang disebut hukum positif. Dan begitu, ada perdes sampai permen, sampai kepres, sampai konstitusi dan undang-undang, KUHP dan seterusnya. Itu semua hukum positif. Itu semua bukan untuk adil, tapi alat untuk menuju keadilan. Karena keadilan yang sebenarnya tidak pernah bisa Anda capai, tapi kita berjuang. Jadi ukuran manusia adalah berjuang apa tidak menuju ke sana, kan gitu. Jadi bukan adilnya tercapai, tidak mungkin tercapai, benar aja belum tentu tercapai kok. Apa yang saya yakini benar malam hari ini, mungkin nanti pulang ke Jogja saya ragu sendiri sama kebenaran saya, karena saya menemukan kebenaran yang lebih tinggi dari yang tadi saya omongkan. Betul enggak? Makanya Allahu Akbar, kalau Anda riayan itu, Allahu Akbar artinya bukan Allah maha besar, tapi Allah yang maha lebih besar. Lebih besar itu kan berarti gak leren. Lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih terus, nggak berhenti-berhenti. Dia dinamis, jadi dia tidak statis. Bukan Allah yang maha besar seolah-olah dia material yang ukur kebesarannya bisa diukur. Enggak, Allah itu maha lebih besar. Kok maha lebihnya itu apakah Allah
memuai gitu. Biyen sepiro njur sepiro ngono. Bar sak Gunung Kelut njur sak Gunung Semeru ngono. Ora. Di dalam kesadaranmu Tuhan itu makin lama makin agung, kan begitu. Makin lama makin agung. Jadi tidak pernah berhenti engkau mengagumi, mentakjubi Allah, sehingga disebut Allahu Akbar. Kalau Allah Maha Besar, bahasa Arabnya Allahu Kabir. Kalau orang yang besar badannya, bukan Allah, rojulun kabir, K-nya yang panjang. Kalau Allah, baknya yang panjang, kan gitu. Kabir sama kabir gitu. Kalau akbar itu maha lebih besar itu. Jadi tidak pernah berhenti. Maka Bapak yang dijelaskan oleh beliau tadi adalah Anda tidak bisa terus-menerus mengandalkan perintah agama atau syariat, mengandalkan hukum negara, mengandalkan kewajiban-kewajiban sosial. Anda harus melahirkan toleransi dan perdamaian dan kesejukan dunia ini melalui hatimu sendiri yang penuh kemurahan. Itu yang dimaksud beliau tadi. Artinya kalau cari wali kota, cari bupati, cari presiden itu salah satu kriterianya kayak wongi luman ora gitu loh. Kayak wongi sayang ora karo wong cilik kan gitu. Itu bukan kredibilitas apa akuntabilitas apa mana sih jenis kan? Akseptabilitas, integritas. Lebih oleh mau mudeng. Orang mudeng mesti orang mudeng tas kuwi mesti orang mudeng. Wis ora mudeng. Lah pokoke ngene lho, kae ketoke raine ketoke kok ya apik ya, gitu aja. Nganggo ilmu katuranggan aja gitu loh. Gitu loh sebenarnya. Oke ya teman sekalian, paham ya yang bisa boleh adalah betapa pentingnya manusia mengolah dirinya untuk punya output murah hati di tengah sistem yang tidak bisa dijamin, di tengah hukum yang sangat relatif, di tengah ya jika salah apa tidak akan kebingungan. Ya, di tengah begitu banyak kasus-kasus nasional yang tidak jelas posisi hukumnya, gitu ya. Di tengah reshuffle yang tidak jelas alasannya apa kok dia diganti dan alasannya apa kok dia yang menggantikan begitu. Semua tidak ada alasannya. Nah, andalan sementara di antara kita adalah kemurahan hati. Beliau tadi menganjurkan nek ngono antar kelompok beragama di Solo ini nek iso menomorsatukan kemurahan hati. Kan begitu. Kalau mengandalkan perjanjian atau mengandalkan hukum-hukum positif, hukum positif itu rendah derajatnya. Misalnya orang mencuri dihukum, kan begitu. Dia tidak, hukum itu tidak ngerti mencuri karena apa, tidak peduli. Yang penting kue nyolong. Bahkan sekarang orang belum menteror sudah disebut teroris. Durung ngapa-ngapa kue, terus dicap teroris terus dihukum dan boleh dibunuh. Ini terjadi tidak hanya di Indonesia tapi secara internasional. Kan tidak boleh mengadili identitas, Pak. Tidak boleh ini ngecap kowe PKI tak hukum ra iso. Kowe kafir tak hukum ra iso. Nek kowe mateni wong lagi dihukum, kowe nyolong dihukum. Yang dihukum itu perbuatannya, meskipun yang mengalami hukuman adalah pelakunya. Tetapi titik hukuman itu berdasar perilakunya, bukan berdasar identitasnya. Sekarang kan identitas sudah diadili. Ini dicurigai kelompoknya Santoso digerebek, kan begitu. Nah terus dia nanya lagi, nah ini aku iso ngarani kowe iki sesat. Terus dia duwe kanca-kanca iki saanake sesat kabeh. Terus nanti saya hukum Anda, enggak bisa dong. Jadi hukum positif itu lemah. Apalagi hukum positif yang subjektif seperti itu, gitu. Ono sekolah diarani teroris, gitu kan? Sapi turute. Nah teman-teman sekalian, malam ini kita mendapat penyadaran dari beliau bahwa wis ojo mengandalkan banyak hal di luar dirimu. Andalkanlah kemurahan hatimu sendiri kepada sesama manusia. Ngoten nggih? Ngomong nggih. Akan gitu kira-kira. Ngerti tuh aku, makane gue ya ta. Lumayan loh. Mau aku ora tau melu misal lho, nek aku ngerti yo. Artinya konco-konco Katolik aku ngerti kebiasaannya, habitatnya dan ekosistem rohaninya aku ngerti kebian. Mergo saya temennya Romo Mangun, saya temennya Romo Digartoko, saya temennya Romo Kuntoro, Romo Van Dongen di Nijmegen, Romo yang di Romo Magnis, Romo Girjito sak pitu tahu, aku biyen iki tahu dipolo karo pastor-pastor ning Klatenku ning gereja, Pak. Seminggu aku ning kono kuwi, ditakoni terus kae.
Jadi aku ijen musuh pendeta semono kae, pastor semono kae. Ning ya dikai nggon sembayang gitu. Jadi saya di situ sendirian dan pokoknya saya jadi orang Islam sendirian hidup di situ. Saya sesi tiap hari itu berhari-hari itu dan saya hafal sama teman-teman itu gitu. Dan aku koncone dan aku sering ganggu-ganggu. Jadi ketika Romo Mangun dulu masih sugeng itu pernah kami diskusi di LIPI. Romo Mangun ngomong apik banget ya, terus setelah itu saya dan aku ngomong, saudara jangan percaya sama Romo Mangun. Romo Mangun itu Allah itu politik itu. Romo Mangun itu sebenarnya diem-diem dia punya proyek. Dan itu dia itu membiayai banyak kristenisasi di Indonesia. Romo Mangun kan pucet, bisa kiai ini pucet iki. Wah, aku tenang guys. Jangan percaya sama beliau. Beliau ini punya rumah makan sedunia. Benar. Nek ora percaya kayak drone gambare kayak gak persis Romo Mangun guys soalnya. Kalau Sanders kalau itu persis Romo Mangun. Wah, yo aku asu bajingan lah. Dinosaurnya aku. Lah aku main guyon, saya kan kalau nggak bisa guyon nggak sedulur ya mas ya, nggak sedulur gitu loh. Ya saya guyon sama beliau-beliau semua, konco-konco kabeh aku dolanan apa sih guyon yang ngono dan guyon kuwi kadang-kadang ya kenemenen mungkin jenenge wong ora duwe jabatan ya ora apa-apa ta ora macam-macam itu. Ora duwe jabatan, ora duwe posisi, ora papane ra cetha, pangane ya sok-sok ana sok-sok ora ana. Nek ning apa jenenge sandange sing cetha kan gitu kan. Oke.